Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas-Mas, Mbak-Mbak yang udah bisa join lagi untuk belajar, melanjutkan belajar Excel-nya. Semoga bisa wes nggak apa. Privat iki. Ya nggak masalah Mas. Ya, gimana lagi yang lain nggak bisa gabung. Untuk sementara Mas Ibnu sebagai Ketua FDIK, beliau berhalangan karena sedang ada seminar di waktu yang bersamaan, jadi beliau titip salam pada teman-teman yang lain yang ikut kelas. Semoga acara seminarnya beliau lancar tanpa kendala, dan insya Allah jika beliau sudah selesai dan kita masih terus jalan, insya Allah beliau ikut join. Itu aja. Sebelum kita mulai, saya mau nanya yang kemarin, yang minggu-minggu kemarin, ada pertanyaan nggak ini untuk formula dan untuk yang apa setting halaman, tabel, terus dan lain-lainnya. Aduh Pak Erik, saya belum nyoba ya Allah. Itu kan harus nyoba ya. Iya, harus nyoba. Saya juga nggak nyoba Pak Erik, cuman kemarin pas ngerjain kerjaan baru kerasa, oh ini yang harus ditanyain. Iya, kita ini muridnya yang maksudnya mentornya aktif, Masya Allah kita muridnya ya. Gini aja, nggak apa-apa Mbak, yang penting insya Allah kan ini kita record. Yang kemarin-kemarin juga di-record sama Pak Ibnu. Insya Allah dari itu bisa direview lagi apa yang perlu dan apa yang lupa. Kalau misal ada pertanyaan bisa langsung ke grup yang khusus belajar Excel itu yang saya share. Kalau misal belum, bisa nanti linknya bisa kita share lagi. Oke, bisa kita mulai untuk yang hari ini ya. Siap. Share screen. Kok hostnya disable? Nah, bentar. Kok saya disable? Bentar ya. Reaction bukan, record bukan, viewer. Setting meeting. Personal account, bukan. Gimana tuh? Account. Maaf. Aduh, bentar, Ibu, Bapak. Gimana itu settingannya? Silakan ngobrol dulu deh. Saya lupa settingannya. Bentar. Ibnu. Ada di mana itu settingannya? Kok saya nggak bisa nge-share? Oke. Bener ada yang lewat. Belum direkam. Betul. Saya ulangi lagi dari sini dah. Ya Allah, makasih Mbak Lisa. Tadi tak stop sebentar soalnya. Untuk bikin tab grafik tanpa data, ya itu pertama kita udah punya format tabelnya. Aslinya ini kosong. Tapi karena untuk bikin grafik kita mesti ada data contoh untuk apa namanya? Untuk mancing aja. Nah, gimana caranya? Kita bikin langsung tabelnya. Kita udah tahu nih tabelnya seperti ini. Kita mesti ambil grafik yang ini, recommended all chart misal. Nah ini kan cuma kosong, contoh aja. Saya ambil aja yang ini, klik
Nah, udah tahu seperti ini, kita klik kanan lagi, mastiin bahwa udah benar semua. Udah, nah datanya ini kita hapus. Nah, otomatis kosong ya kan. Sekarang kita isi. Ujiannya baru selesai tadi jam 7 pagi tadi baru selesai. Misal lihat nilainya, oh Mas Dika ini dapat matematikanya dapat 78. Langsung muncul tabelnya. Biologinya dia dapat berapa? Biologinya dapat 62. Fisikanya dapat 77. Terus habis itu siapa lagi? Proko dapat 56. Matematika dulu yang udah dikasih sama gurunya. Bianca dapat berapa matematika? 88. Terus Suarsono 67. Nah, terus kita isi semua seperti kasihan sekali dapat 43. Yanti 98, oh pintar sekali Pak. Ini dapat 5. Terus masing-masing biologinya dapat berapa? Biologinya dapat ini 87. Nah, kurang lebih begitu Mbak Masito. Nah, jadilah tabelnya udah. Nah, sekarang tinggal seperti tadi kita nentuin chart title-nya, daftar nilai kelas 3 misalnya. Habis itu apalagi yang kita butuhin, legend-nya udah ada di bawah. Aku nggak mau di bawah, nggak kelihatan. Oke, kita rubah legend-nya. Legend pindahkan ke kanan. Udah. Mau tabelnya juga enggak? Aku mau tabelnya. Oke, tabel muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kalau mau tabelnya, tapi kalau nggak mau tabel ya ini remove aja tabelnya. Aku mau data labelnya lah. Ini munculin data labelnya. Gitu. Sampai sini Mbak Masito ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas Pak. Alhamdulillah, syukran. Yang lain ada pertanyaan? Ini bisa kita desain, kita klik desain ya. Pada saat kita di grafik, aku mau merubah grafiknya, warnanya biar jelas. Kita klik grafiknya, kita masuk ke desain, ini otomatis muncul chart tools, karena yang kita kerjakan adalah chartnya, bukan tabelnya. Nah, di chart tool ini kita bisa milih tadi yang saya tunjukkan tadi, model yang gimana yang kita mau. Saya pilih yang ini karena lebih bagus. Nah, ya udah, background-nya aku nggak mau white seperti ini, plain banget. Nah, ganti warnanya pakai tombol kuas. Kita geser dulu biar kelihatan. Warnanya pakai color. Yang pertama atau yang kedua. Sorry, stylenya oke. Background-nya ini bisa kita klik kanan, sorry. Nah, ini fill. Kita klik kanan di bidang grafiknya, klik kanan, kita pilih fill. Kalau mau background-nya dirubah. Mana yang lebih jelas? Biru, hijau, yang lebih gampang karena tabelnya warna gelap. Oke, ini nggak tahu batasnya untuk grafik ini gimana. Ini kita bisa kasih outline-nya. Outline-nya otomatis atau pakai warna garis merah. Nah, otomatis kelihatan pinggir grafiknya ini ada garisnya. Itu pakai yang outline. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk masalah grafik. Insya Allah ini yang udah semua karena nggak ada yang jelimet lagi. Ini yang sering dipakai dan kalau dilihat dan diperhatikan bisa lebih gampang dibanding harus rubah ini gitu. Ada pertanyaan Mas Mbak untuk grafik? Belum Pak, lanjut. Lanjut. Oke, karena lanjut, bisa kita bandingkan sama yang bawah tadi, yang pertama. Nah, begitu kita klik
grafiknya, otomatis datanya itu akan muncul. Nah, ini muncul. Ini kenapa kok data yang grafik yang bawah ini kok dikanya nggak keikutan? Berarti ada yang salah. Ini ada 01 kolomnya ini, berarti ada yang salah. Kita bisa cek nama yang muncul di sini, sama data yang di tabel. Benar nggak? Nah, ternyata si Dika nggak ada, Prokonya ada, Proko ada, Bianca ada. Proko ada, Bianca ada, tapi Dika nggak ada. Berarti pemilihan datanya nggak benar. Ini harus kita klik kanan, kita select data lagi, ambil semua dari kolom namanya sampai ke data terakhir. Lepas, kita klik OK. Maka otomatis muncul semua, Dikanya jadinya muncul. Tadi yang kosong nggak kepilih, tadi Dikanya nggak kepilih, sekarang jadi kepilih, jadi masuk ke dalam tabel grafiknya. Itu. Bentuknya sama, udah, tinggal warnanya aja yang beda, itu bisa kita akali, klik kanan, fill-nya pakai fill yang mana, background-nya, background grafiknya, mau yang biru bisa, whatever, mau garis pinggir bisa, kasih warna lain, biru juga, I love the blue of Indonesia. Oke, nah sesuai dengan mata pelajaran, apa namanya, settingan rencana hari ini yaitu berupa apa namanya, grafik dan pengaturan halaman. Itu sekarang saya kembali ke Excel-nya untuk ngatur halaman supaya pas, meskipun sebelumnya sudah pernah saya singgung sedikit untuk halaman ini. Oke, nah, kita hapus salah satu, yang gede ini saya hapus, saya ambil yang kecil aja. Kita bisa lihat sebelum kita ngatur halaman, sebelum kita ngeprint, biasakan untuk view halamannya, page layout-nya, tampilannya gimana, udah bagus enggak, apakah sudah satu halaman atau enggak. Biasanya ini grafik ketarik ke sana, jadinya beda halaman, butuh 2 halaman. Itu bisa kita akalin, kita kecilkan grafiknya, atau kita geser grafiknya ke tempat yang kosong. Tempat yang kosong, oke. Bentar. Nah, jadi di sini kelihatan tabelnya, kelihatan grafiknya. Nah, aku mau ada judulnya di atas. Nah, bisa aja klik to add header-nya, bisa kita klik huruf besar, daftar nilai, sorry, daftar nilai kelas 3. Kita blok, kita gedein hurufnya, kita bold, kita kasih warna, terserah maunya kita mau gimana, warna biru tua. Terus di sebelah kanan ini bisa kita ketik tanggalnya, tanggal sekarang tanggal berapa, tanggal 5 Februari 2021. Nah, kurang lebih seperti ini. Tabelnya nggak bagus, nggak ada garisnya, nggak kelihatan kalau tabel. Udah, kita blok lagi, klik kanan. Ini sekalian mereview ya. Kita pilih ini bottom border atau kita pilih semua langsung biar cepat. More border. Kita klik langsung keseluruhan pakai garis tengah. Udah jadi. Ya kan? Aku mau ini lebih khusus. Kita tebilin lagi. Kita bold lagi untuk pilihannya, sorry. Bold. Terus di center. Nah, kelihatan. Cukup. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga waktu mau ngeprint kita tinggal Ctrl P atau ke menu file, print. Di sini bisa kita lihat ada semua, tanggalnya kelihatan, daftar nilainya kelihatan, terus tabelnya kelihatan, grafiknya juga kelihatan. Dan kita mau print, udah bener nggak nih, kalau kita print seperti ini, sesuai nggak dengan yang kita mau, atau format yang dimau sama bos kita, atasan kita.
Karena kegedean, kita kecilin dikit, biar pas, misal segini. Ctrl V. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misal oke, tinggal aja kita klik print. Atau kita bisa print, misal kita punya banyak halaman, ada 5 halaman atau 10 halaman, kita bisa pilih halaman mana yang mau kita print, itu bisa. Kita bisa pilih kertasnya mau A4 apa letter, biasanya sih A4. Letter itu by default dari Excel-nya. Terus marginnya normal, kita nggak rubah-rubah. Tapi biasanya kalau kita butuh, kita bisa merubah margin. Caranya gimana merubah margin? Itu bisa dari page layout ini. Kita masuk ke margin, kita custom margin. Nah, kita atur margin yang di atas berapa? Biasanya 2,5 bisa, left-nya juga 2 atau 3 biasanya. Kita ketik aja 3 langsung. Nah, untuk kanannya 2,5. Bottomnya juga 2,5 biasanya. 2,5, 2,5. Nggak perlu, nah, kita klik OK. Nah, jadinya miring. Kok bisa miring? Karena margin sebelah kiri barusan kita tambahin. Karena by default margin sebelah kiri ini 1,9, kurang lebih 2. Tadi saya rubah jadi 3. Jadi makanya grafiknya lompat ke halaman berikutnya. Aku nggak mau. Berarti grafiknya bisa kita kecilin atau kita turunin. Kalau kekecilan nggak bagus, turunin aja biar kelihatan semua. Turunin, kita gedein. Ini kalau kita print muncul lagi dalam berubah. Aku nggak mau seperti ini Pak, piye caranya? Nah, karena ini udah over semua, maka marginnya bisa kita rubah kembali. Kita kecilin yang di atas apa yang di bawah kita kecilin. Yang bawah aja yang kita kecilin. Jadi 1,5. Maka yang muncul cuman, oh masih kurang. Cuma 1 halaman. Saya mau cuma 1 halaman, nggak mau yang lain. 1,5. Kok lari? Jadilah cuma 1 halaman. Lihat di menunya, kita mau print, jadi cuma 1 halaman, 1 halaman. Gitu. Ini saya print ke PDF. Udah kita print aja, jebret. Larilah ke PDF. PDF di-save sebagai apa? Bukan, kita cari di 21 di sini. Belajar Excel. Udah. Sekarang mau saya lihat Excel grafiknya dia, bentar ya. 21. Saya lihatkan hasilnya yang di Excel PDF. Yang sudah berupa PDF. Nah, ini udah filenya, belajar Excel grafik PDF. Maka hasilnya seperti ini. Kita gedein aja. Jangan. Kita fullin aja actual size. Ini udah actual size. 75%. Nah. Tampilannya nanti seperti ini. Ya, saya rasa sudah cukup untuk pengaturan halaman, grafik, formula, tabel, dan beberapa yang lain. Ada pertanyaan dari mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak? Podo menang. Bentar Mas Jamalis, nanti nonton recordnya aja sambil gak bisa nyambung. Itu yang grafik di bawah itu muncul dengan sendirinya ya Pak Erik ya? Yang mana Mbak? Maksudnya kalau kita buat tabel, nanti grafiknya itu tadi maksudnya apa, saya yang belum paham ya, Dis? Nah, yang itu grafik di bawah itu harus disetting sendiri atau itu automatically muncul Pak Erik ya? Kalau
ya, seperti yang ditanyakan Mbak Masita tadi, Mbak Masito, itu apakah mau dibuat otomatis atau enggak, itu terserah kita, atau terserah kondisi. Karena dalam kondisi Mbak Masito itu tabelnya selalu seperti itu, dan grafiknya selalu ada berdasarkan tabel, ya kita bisa buat kosongan dulu. Ini bisa kita copy untuk bulan-bulan berikutnya. Setelah kita copy, kita kosongin nilainya, kita kosongin, maka tabelnya juga kosong. Nah, kan? Setelah kita kosong, setelah kita dapat nilainya atau angka-angkanya dari siapapun itu, dari absensi, dari gurunya dalam hal ini, dalam contoh ini guru, karena nilai matematikanya berapa ya kita baru isi 60, Prokon nilainya 77, Bianca 76, nah, kurang lebih seperti ini, maka bisa kita isi manual. Kurang lebih begitu, Mbak. Jadi otomatis grafiknya akan ikut. Terus biologi berapa? Kasihan kali. 9, 90, 97, 8. Oke. Begitu seterusnya, Mbak. Nah, maka otomatis grafiknya ngikut. Kenapa kok ngikut, kok bisa otomatis? Kalau kita ingat, pada saat kita select data, itu ini yang kita blok. Dari nama sampai angka terakhir, itu yang kita blok. Kelihatan kurang gede ya, kurang. Ini kelihatan. Gitu, Mbak Eka. Ya Pak Erik, makasih. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ini pun kalau kita udah paham dengan data yang lain, dengan penggunaan Excel, itu kita bisa otak-atik data yang lain, misal data absensi, data karena kita pegang bagian store, mengadministrasi data store, ya kita bisa pakai seperti itu. Jadi misalnya nama barang, bulan Januari berapa kepakai, bulan Februari berapa terpakai, terus sampai 1 tahun itu bisa kita lihat, kita bisa pakai. Atau seperti yang tahun kemarin, seperti data peduli WNI, itu bisa kita pakai juga. Dari situ kita bisa pilih, bisa tampilkan beberapa grafik. Seperti, ada ya, bentar. Ini agak gede nih. Pak Erik, Ya, bentar, Mbak. bisa dengar saya nggak? Kenapa? Suara saya jelas nggak? Jelas, Mbak. Oh iya, ini mau tanya soal pengaturan halaman, Pak. Kadang ada sesekali saya mengalami bahwa saya selalu seringnya custom settingnya di custom ya Pak, karena kadang ada halaman yang mepet sekali. Jadi kadang saya sampai 0 Pak, atau bahkan cuman 0 poin berapa gitu ininya, marginnya itu kiri kanan atas bawah. Nah, kadang saya sesekali suka mengalami marginnya udah sama tuh Pak, kiri kanan atas bawah. Tapi ketika di print itu tetap beda. Padahal udah di center juga kan, di situ ada, kalau di paper ada klik center sama vertikal ya Pak ya, vertikal sama horizontal kan. Saya udah klik itu misalnya apa namanya tuh vertikalnya dari klik gitu. Tapi tetap pas di print itu ada yang gede sebelah, itu salahnya di mana ya saya Pak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Pak, saya dapat email dari instrumen section. Tapi
filenya itu dikunci, kayaknya dikunci. Apa namanya itu, settingannya dikunci. Nah, apakah kalau kita sudah download, di situ udah kita klik enable editing gitu, apakah settingannya nggak bisa dirubah sama sekali, Pak? Bisa nggak gitu, yang settingan dikunci itu bisa kita rubah sehingga kita bisa atur juga besar kecilnya ketika di print seperti itu, Pak? Makasih. Maksudnya ini settingan di password gitu? Bukan, Pak, di ininya misalnya tabel, Pak, tabel misalnya. Oke, Nah, paham. karena mereka kunci, jadi saya nggak bisa gedein, nggak bisa kecilin, tabelnya tetap segitu gitu. Bahkan misalkan satu kolom saya nggak bisa edit sama sekali, itu udah fix karena dikunci. Nah, kalau sudah di-download sama kita, itu kita sama sekali nggak bisa edit ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Biasanya nggak bisa, Mbak, karena dalam hal ini kondisinya kita dapat format filenya itu dari supervisor atau dari manajer atau dari rumah sakit, dalam hal ini instansi yang lebih gede, itu berarti formatnya udah baku, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali kalau memang udah diberitahu, kalian boleh merubah sesuai kondisi yang ada, ya udah kita bisa ngotak-ngatik. Cuman umumnya hal tersebut diproteksi, dan dalam arti diproteksi itu biasanya di password sama mereka, untuk nggak boleh ngedit, nggak boleh ngerubah apa-apain, hanya boleh ngisi data. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misal boleh ngerubah-ngerubah, ya kita bisa rubah marginnya dari seperti yang saya beritahu tadi waktu kita sebelum ngeprint, atau pada saat di page layout, margin settingnya kita bisa ngerubah-ngerubah, atau seperti Mbak Masito bilang, ada center on page, ini horizontal, vertikalnya bisa kita cek, itu bisa kita otak-atik sesuai kondisi kita, jadi nggak masalah. Tapi sekali lagi, kalau misal itu udah di protect dan kita nggak dikasih tahu gimana bukanya untuk merubah-rubah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau toh bisa, itu biasanya ada yang secara online kita bisa buka, cuman itu kan nggak safe, jadinya ini data penting, kok data rumah sakit, kok kita buka, kita pakai data kita crack istilahnya ke online. Nah, itu nggak bagus. Itu aja, Mbak. Biasanya seperti itu. Syukron, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain. Halo, Brigade. Mas Erik, ya. Halo Pak Erik. kalau data yang begini, data Excel, bisa dipakai diinsert ke data Words kan? Bisa, Mbak. Sebaliknya bisa juga? Kalau Word ke Excel agak ribet, Mbak. Lebih baik cuma copy teksnya ke Excel. Tapi bagusnya sih dari Excel ke Word. Jadi kita udah punya teks Word-nya, paragrafnya semua sudah kita set. Kita tinggal sisipkan Excel-nya itu ke dalam Microsoft Word. Kita ambil langsung file mana yang mau kita masukkan, itu kita bisa. Cuman kalau kita insert Excel itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bikin Excel-nya di Word, nah itu yang mesti kita harus merapi-rapikan, kolomnya harus pas, nggak berubah-berubah. Itu yang banyak mesti kerja. Ada beberapa step yang harus kita aware. Iya. Umumnya sih kalau kita bikin sendiri di Word, kita pakai garis kotak-kotak sendiri manual, itu waktu kita ngeprint biasanya kacau dan balau, jadi semrawut, meledo-meledo. Gitu. Tapi kalau kita insert Excel, insya Allah enggak. Iya. Gitu. Sip, lanjut. Lanjut. Ayo Brigade. Lagi off nih. Ya Pak Erik, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana? Sehat, ini sambilan ini di rumah. Oke, siap ya. Tapi tetap ngikutin ini. Oke, alhamdulillah, syukurlah, Mas. Teman-teman SPA gimana, Mas? Untuk persiapan tanggal 7 besok, 2 minggu ke depan. Jadi iya, lendur. Lanjut nanti aja di grup. Untuk ini ya. Untuk grafik Excel pengaturan halaman, ada pertanyaan beli atau formula atau tabel yang lain?
karena ini hari terakhir. Iya, kalau pemaparan yang tadi sih cukup Pak Eri. Cuman saya sih pernah terpikir aja sih Pak, ini kira-kira kalau untuk online counting itu gimana ya caranya ya? Kalau Excel itu apa bisa dipakai ya? Misalnya kan ada kadang data itu yang dia automatically day per day itu bertambah gitu atau monthly atau apa gitu ya. Itu gimana itu integrasinya itu Pak Eri? Maksudnya makin lama makin gede datanya, makin memanjang. Iya, misalnya per hari gitu, misalnya itu udah nambah dia otomatis kayak gitu tuh. Ada nggak settingan seperti itu? Saya sih nggak punya contohnya, tapi terpikir aja sih dalam benak saya itu mungkin juga Excel itu misalnya tanpa kita memasukkan data secara manual. Jadi katakanlah pemasukan itu misalnya pasti gitu kan. Jadi kita bisa setting setiap hari kah atau setiap bulan kah itu data itu bisa masuk gitu. Pengalaman saya sih ini Bli, itu selama itu yang perlu kita perhatikan apakah itu pasti berulang terus. Kalau itu pasti dan berulang terus, pasti kita bisa buat otomatis atau kita bisa adjust settingan kita untuk otomatis sebanyak berapa kali dia rutin seperti itu. Ya, jadi contoh ya, kita, misalnya, contohnya itu misalnya kayak misalnya gajian karyawan di sebuah perusahaan, itu kan besarannya itu pasti gitu kan, ya. Atau mungkin transfer ke misalnya katakanlah transfer ke bisnis atau mungkin rumah tangga itu kadang juga besarannya pasti, termasuk misalnya jatah anak atau jatah istri gitu. Kalau yang ibu rumah tangga itu kan pasti misalnya sebulan itu. Nah itu nanti kita akan misalnya di akhir tahun atau di akhir bulan kita mau ngitung gitu berapa jumlahnya. Nah penambahan itu bisa disetting nggak seperti itu datanya itu day per day gitu? Ada dua cara yang saya lihat. Kalau misal kita bisa bulanan ini ya, misal bulanan, tanggal awal bulan kita dapat gaji sekian, pengeluaran pasti belanja adalah kurang lebih sekian dinar, untuk pendidikan anak-anak sekian dinar, untuk rumah, untuk keperluan rumah sekian, itu kan udah pasti. Setiap bulan kita masukkan sekian, otomatis terbagi ke masing-masing pos ini. Di Excel otomatis akan berkurang seperti itu. Sisanya berapa, saldonya berapa, ini tabungan kita, ya kan? Nah, sekarang ada pertanyaan dari Beli Gede, gimana kalau itu ternyata ada penambahan lagi atau ada pengeluaran lagi yang tak terduga? Secara manual kita bisa nambahin, atau pengeluaran lain-lain kita bisa kategorikan ke pengeluaran lain-lain di baris yang paling bawah sebelum saldo terakhir. Jadi uang belanja otomatis ke pos sekian dinar, uang pendidikan pos sekian dinar, uang sewa rumah pos sekian dinar, uang kendaraan pos sekian dinar, dan piknik pos sekian dinar. Terus habis itu kita nggak ada pengeluaran lagi lain-lain. Beberapa bulan terakhir ini seperti itulah. Ternyata pada bulan Desember kemarin kita pada pengeluaran besar yang di luar rencana. Nah, ada beberapa pengeluaran yang kita nggak terduga. Nah, ini bisa kita kategorikan ke pengeluaran lain-lain, jadi nggak usah nambahin lagi baris-barisnya. Misal ada uang duka, ada mantenan teman yang nikah, atau ada acara farewell. Nah, itu kan pengeluaran sendiri-sendiri yang kita nggak pernah tahu. Ini yang kita kategorikan ke lain-lain, jadi otomatis di situ kita total pengeluaran terakhir, bukan kalau bisa aja sih kita tambahin terus baris-barisnya kita tambahin terus ke bawah, tapi kan kalau kita print jadinya nggak satu halaman, jadi bisa jadi berhalaman-berhalaman kalau itu banyak aktivitas. Kalau misal kita kategorikan jadi satu, pengeluaran lain-lain ya otomatis tetap satu halaman. Nah, pengeluaran lain-lainnya ini jadi total semua kegiatan yang kita nggak pernah tahu. Termasuk setting ini Pak Eri, setting misalnya pengurangan begitu ya. Jadi saya analogikan seperti kayak kita setting alarm di HP kita pada saat kita tidur gitu ya, misalnya ini saya analogikan aja, tapi tidak dalam bentuk angka.
Jadi kalau kita setting itu kan jam bangun kita itu kan pasti dari hari Senin sampai hari Kamis gitu. Misalnya Jumat Sabtu kita libur, itu diperkecualikan begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga data itu ada seperti itu. Katakanlah misalnya, apalagi kayak masa-masa pandemi begini kan. Jadi ada misalnya dia karena dia cuti, jadi atau mungkin karena dia itu jadi pemotongan itu sudah secara otomatis, karena kalau dia lakukan secara manual, kalau itu mereka itu corporate tentu akan melelahkan gitu ya. Gimana tuh Pak Ade? Kalau seperti itu biasanya gini Mas, ya hampir sama seperti kalau pandangan saya belum bisa menangkap gambaran yang Beli Gede utarakan, cuman karena hal ini di luar dugaan kita, karyawan ini sering masuk, ternyata tiba-tiba dia keluar tanpa izin, berarti absen atau cuti tanpa, pokoknya keluar tanpa izin. Gitu. Jadi kita nggak tahu selama 8 jam kerja yang seharusnya dia ada, ternyata dia cuma ada 6 jam, 2 jamnya ini kemana? Kita nggak bisa lihat. Nah, secara absensi sih kita bisa lihat dari sistemnya absensi, kita bisa lihat, oh dia 8 jam, padahal dia nggak full 8 jam. Ya kan seperti itu kan, terus ternyata kalau kita otomatis ya bisa biasa masukkan semua kondisi seperti itu ke kategori yang kita nggak prediksi. Kurang lebih seperti itu sih Mas, dalam arti pandangan saya ya, kecuali kalau kita lihat, saya bisa lihat tabel grafik, bukan grafik, tabelnya Beli Gede yang dimasukkan, misal punya contoh yang real mungkin. Contoh yang real mungkin kalau dalam bentuk angka itu seperti ini Pak Eri, gaji karyawan di sebuah perusahaan. Nah, setiap tanggal merah itu kan masuk misalnya kerja itu ya. Kalau orang sip biasanya dia kerja 24 jam ya. Nah, itu kan sudah pasti tuh penanggalan itu, kemudian jadi misalnya setiap tanggal merah itu sudah otomatis dia itu ada pengalian gitu terhadap overtime. Misalnya Quiet Liberation Day gitu misalnya Februari, itu nanti sudah otomatis. Apakah bisa dibuat seperti itu, apa memang kita harus manual memasukkannya? Itu contoh kalau kita dalam bentuk angka itu ya. Itu dalam 1 tahun itu kan nanti pasti banyak tanggal merah, tapi setiap di tanggal merah itu jadi sudah nggak perlu harus ada reminder lagi, udah otomatis gitu. Dalam hal ini kan berarti kondisi tertentu ya. Kondisi tertentu pada tanggal-tanggal yang ya, pada tanggal-tanggal yang sudah pasti. Ya. Nah, itu kalau kita buat sistemnya itu kita bisa Mas. Kalau kita udah buat sistemnya otomatis itu kita bisa buatkan. Tapi kalau lebih aman ya, lebih gampangnya itu untuk kondisi tertentu ini kita manual. Ya, yang otomatis kita harus manual. Nah, tapi dari manual ini selama 1 tahun ini aku pasti tahu kalau setiap tanggal merah dia selalu overtime. 5 orang ini pasti selalu overtime kalau setiap tanggal merah. Overtime-nya berapa lama ini yang kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu berapa lamanya, ini yang kita manual. Tapi setiap kali overtime itu bisa kita buat sistemnya. Jadi pada saat tanggal merah besok, berarti 5 orang ini otomatis ada penambahan jam. Nanti berapa lamanya ini yang kita manual. Di grafiknya nanti otomatis beda lagi, ada penambahan overtime, itu grafiknya kayak gimana. Terus untuk pembuatan di tabelnya otomatis kita tambahin beberapa kolom lagi atau beberapa baris lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Itu aja. Untuk bulan-bulan yang nggak ada tanggal merah, ya otomatis kolom-kolom yang tadi kita tambahkan itu untuk mereka yang overtime, otomatis datanya kosong. Bisa kita print, kita tampilkan, atau kita nggak perlu tampilkan karena datanya kosong. Itu bisa. Jadi tetap setting manual ya, Peri ya? Iya, karena kondisinya tertentu. Untuk pertama, biasanya saya lakukan ya Mas, saya punya perintah Rick, bikinkan tabel report seperti ini. Ya. Dengan catatan kondisinya seperti ini. Kalau ada case yang lain, baru ini harus dilakukan adjustment. Nah, dengan gitu berarti yang umum saya buatkan dulu. Setelah umumnya selesai, udah fix, baru kita tahu kondisi apa yang membuat dia beda. Nah, harus kita adjust. Oh, ternyata pada tanggal merah, dia itu mesti overtime lah.
kita cek lagi jam kerjanya dia overtime nggak. Kalau dia overtime baru kita tambahkan kolom tersendiri atau baris sendiri. Seperti itu sampai semua sudah oke, kita tes sudah oke, udah beres, baru kita serahkan ke supervisor kita. Bos, ini bos, ini kalau kita entry manual seperti ini, dan ini semua udah otomatis. Untuk yang tanggal merah itu otomatis akan di-adjust. Jadi kita mesti testing terus sampai keluar benar nggak kalau orang ini overtime, benar nggak hasilnya seperti ini. Nah, itu baru kita baru kita bisa lihat, oh ternyata harus dirubah. Excel-nya harus ditambahin, Excel-nya harus gitu. Termasuk juga perubahan yang rutin ya Pak Eri. Kalau tadi kan perubahan itu sebenarnya ada dua, ada perubahan yang rutin atau pasti dia perubahan itu seperti tanggal merah, itu kan pasti tanggal merah. Misalnya hari Liberation Day, Quiet Liberation Day itu kan udah pasti. Atau mungkin perubahan yang itu di luar rutin itu ya, di luar. Jadi kayak tiba-tiba overtime seperti itu. Nah, kalau yang perubahan yang sudah pasti itu apa bisa disetting dia? Jadi kita mungkin akun yang ininya akunternya, jadi dia tidak perlu harus ingat, besok tanggal merah ini harus di-adjust ini karyawan ini. Tapi dia sudah seperti kayak reminder, dia udah itu udah otomatis itu. Kalau itu bisa Mas. Kalau dari sisi saya sebagai orang IT, saya bikinkan skripnya. Script itu programming makronya. Jadi kalau misal programming makro ini akan ngecek tanggalnya, apakah ini tanggal merah atau tanggal apa. Nah, ini dia otomatis ngeset. Kalau misal, ini bukan tanggal merah, lanjut aja seperti biasa. Tapi ternyata sekarang ini tanggal merah. Ini si karyawan ini tanggal merah harus dilakuin ini, harus ditambahin formulanya. Itu bisa. Maka bulan-bulan berikutnya setiap kali ada tanggal merah, otomatis sistemnya akan baca. Kalau ada tanggal merah, maka ditambahin kolom overtime. Kalau nggak ada tanggal merah, dia akan terus saja ngisi form-formnya seperti itu. Itu bisa aja Mas. Karena ada kondisi tertentu ya, dalam hal ini kondisi tertentu ya. Kalau misal rutin seperti biasanya, nah ini kita nggak perlu reminder, nggak perlu. Jadi bebas saja dari A sampai Z, terus itu aja. Oke Pak Eri, siap. Sama-sama. Lanjut. Nah, gimana dengan yang lain, ibu-ibu yang lain? Mbak Lisa, Mbak Masito, Mbak Eka. Aku kan cuma pendengar, tidak bekerja. Tapi kan jadi sekretaris. Sekretaris di rumah, aku manajer di rumah, lupa ya. GM harus ngontrol doang. I see. GM di rumah. Oke, siap. Tenang, cuman selalu di-unmute karena kan sama baby Pak, Esau di mute. Gitu, siap. Oke. Ini yang kerja-kerja. Gimana nih yang lain? Maaf tadi. Cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini contoh yang mau saya tunjukkan di pembuatan tabel di data. Kelihatan nggak screen-nya nih? Nah, ini data untuk teman-teman yang kena yang terjangkit COVID. Jadi bisa kelihatan tabel gambarnya kayak gini. Gimana saya bisa dapatkan ini? Sebenarnya kita aslinya data yang kita dapatkan berupa tabel biasa halnya seperti ini. Namanya siapa, alamatnya di mana, terus habis itu statusnya di apa. Itu bisa kita bikinkan tabel tersendiri yang untuk membedakan detailnya. Kelihatan nggak screen saya nih? Kelihatan ada, ya? Pak, ada. Oke. Kelihatan kok, aku pin. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih perawat non perawat. Itu di tabelnya kita bisa lihat kita sendirikan seperti ini, ada kolom perawat non perawat. Dapat dari mana? Ini kita pakai rumus. Nah, jadi ingat kan rumusnya CONF, dari sheet ini, kolom ini yang perawat semua dijumlahkan, yang non perawat dijumlahkan. Totalnya sekian, total keseluruhan 177. Ini contohnya aja. Jadi semua tabel yang saya punya di sini itu berdasarkan data yang kita punya di aslinya.
berapa yang dewasa, berapa yang anak-anak, tinggal di mana itu bisa saya klasifikasikan. Area tinggalnya juga kita klasifikasikan, karantinanya juga kita klasifikasikan. Mana yang menurut kita butuh ditunjukkan itu bisa kita pilih, kita bikin grafik seperti ini, status, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, berapa yang mandiri, berapa yang masih dirawat, penyebab penularannya karena siapa, karena suami atau karena dari istri atau dari rekan kerja, itu semua bisa kita bikin. Ini nggak ada penambahan, terus ini total tahunan selama tahun 2021, Januari ada berapa orang, 6, Februari ada 1 orang, terus di sini juga ada total terjangkit per bulan, ini bisa kelihatan semua, berarti yang paling tinggi berapa, nah, kurang lebih seperti itu. Ini contohnya saja. Gitu. Jadi intinya kalau kita bikin dashboard seperti ini, itu kita bisa lihat datanya seperti apa yang perlu kita tampilkan di dashboardnya. Apa saja yang bisa kita laporkan ke atasan, kondisi apa yang bisa kita tampilkan, ya itu bisa kita lihat status pasien, umur pasien, alamat pasien tinggal di mana, model karantinanya karena apa, dia sakit karena apa, tertular dari siapa, itu bisa kita lihat semua dari sini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Keren Pak, itu dalam satu ini ya Pak, dalam satu page ya Pak ya? Dalam satu page, ya. Oh, mana tadi? Maaf. Mau dong Pak belajar? ya ini nanti Pak, dari Excel yang kita punya, ini semua kita jadikan satu page, jadi bisa kelihatan semua. Lebih bagus lagi, ini kita taruh di PowerPoint, jadi di PowerPoint itu bisa kelihatan semua. Jadi setiap kali kita mau hasil finalisasi, kita bikin tabelnya, sudah fix, sudah oke, baru kita kirim ke supervisor atau manajemen atau siapapun itu atasan kita untuk mengetahui bahwa ini loh perkembangannya proyek kita atau perkembangan perkembangan proses yang kita lagi jalani, proyek kita jalani, kurang lebih seperti itu. Di sini bisa kelihatan ada rumus, saya pakai update per tanggal berapa, ini ada rumusnya. Ini semua pakai formula. Di N sama dengan 177 ini juga pakai formula. Jadi semua, kalau kita udah paham formula di Excel, terus kita bisa menggunakannya, udah ngerti caranya gimana supaya otomatis, itu kita bisa pakai kayak gini, concatenate. Kemarin kita belajar concatenate minggu kemarin. Itu menggabungkan beberapa kalimat dan dipisahkan dengan tanda spasi atau tanda apa, terserah. Jadi keluarnya ini saya gabungkan update per tanggal hari ini, text now, formatnya DDMMYYY dan jamnya. Oh kok WIB, bukan WIB, ini waktu kuwait nih, masalah. Waktu kuwait. Oh, sampean iku. Jadi malu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi setiap kali ada perubahan, ini yang sembuh atau ada lagi yang sakit, itu bisa kita otomatis merubah. Begitu kita tambahkan datanya di masternya, dia otomatis merubah. Datanya masing-masing tabel ini saya taruh di sampingnya dia dan di bawahnya ini. Jadi semua ada. Data ini, tabel-tabel kecil ini saya ambil dari tabel masternya. Di sini bisa dilihat. Saya besarin dulu. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang perawat non perawat itu saya pakai rumus ini CONF dari WNI positif itu kolom F sama kolom F sekian, yang perawat berapa orang, yang non perawat berapa orang, totalnya berapa. Nah, ini kan ada rumus semua nih. Di sini pakai rumus CONF, di sini juga CONF, yang terakhir sum. Itu juga yang lain, CONF, sum. Ini untuk yang perawat itu. Sedangkan yang tahun kemarin, saya bikin statistiknya sama. Total yang terima berapa, total yang deliver berapa. Kita bisa kelihatan,
Tabelnya kurang lebih seperti ini. Nah, total yang daftar berapa, yang menerima berapa, distribusi paketnya kayak gimana, total keseluruhan yang kita pernah kirim, distribusi per fase, area terdampak itu mana aja, region tinggalnya di mana. Jadi semua ini berdasarkan data utama yang kita terima atau yang kita masukkan. Jadi data seperti ini kita masukkan semua. Jadi dari data mentah. Kalau habis distribusi sembako laporannya ke Pak Erik ya, Masya Allah. Iya. Dari situ langsung bisa kita bikin grafiknya otomatis. Kan tabel mentahnya seperti ini tabel mentahnya. Tanggal berapa, siapa, dia kerjaannya apa, tinggal di mana, bulan berapa dia nggak mulai masalah, ormas yang melaporkan siapa, areanya di mana, regionnya di mana, ini otomatis kita entry manual di sini. Karena kita dapat laporan dari beberapa orang, beberapa tim. Pak, ini ada laporan baru. Nah, kita isi di bawahnya. Si A, tinggal di mana, alamatnya, kerjaannya apa, tapi itu masalah yang dihadapi apa, dia dapat laporan dari siapa, areanya di mana, di Rauda, Jamia, atau dimanapun. Itu termasuk region mana, ini kita isi manual. Setelah kita isi manual, baru kita bikin statistik. Kita pilih. Yang di Salmia itu ada berapa orang. Nah, ini kan ada rumusnya kita. Dari tabel utama tadi, rumusnya itu dari kolom M sampai kolom M sekian, yang Salmia ada berapa orang. Yang Mabula ada berapa orang. Ini untuk formula semua kita pakai. Yang jadi masalah, kalau ada area baru, lah kita mesti di tabel yang untuk grafik ini kita juga harus tambahin. Kita insert tambahin, otomatis grafiknya juga ikut nambah. Itu. Intinya, kalau dalam hal membuat grafik, data tabelnya harus benar-benar valid. Kalau bisa jangan di manual. Kenapa? Supaya setiap kali ada perubahan di data master, grafiknya otomatis ikut berubah. Kalau misal kita manual, grafik data tabelnya kita manual, ya bisa aja sih, nggak masalah. Cuman saya pribadi kurang sreg gitu. Jadi kita bisa lihat real datanya kayak gimana, itu dari data master, itu kita masukkan ke grafiknya. Setiap kali ada perubahan data master, otomatis grafiknya juga berubah. Jangan sampai data masternya kita rubah, grafiknya nggak berubah. Nah, ini yang nggak benar. Berarti ya kurang valid. Ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ada pertanyaan yang lain? Kayaknya perlu diaplikasikan langsung itu, Mas Erik. Untuk apanya nih, Mbak? PR. Oh gitu. Mau dong. Sebentar, satu lagi. Tadi kan di penyampaian untuk yang lembar terakhir tadi itu bisa diaplikasikan lebih bagus ke PowerPoint ya. Ya. Berarti kelas berikutnya PowerPoint dong. Aisyah. PowerPoint gampang kok, Mbak. Ya, kalau saya sih nggak masalah, Mbak. Ya, Cuman gampang untuk yang udah bisa. kalau saya sih nggak masalah. Cuman ada banyak nggak yang mau ikut belajar atau cuma beberapa orang aja. Beberapa orang ya nggak masalah. Intinya ada nggak yang mau gitu aja. Jadi lebih enak langsung. Ilmu masa nggak mau. Insya Allah lah. Ya kan? Teh Masito gimana kan? Ya Mbak Masito ya? Saya mau terus, yang penting ilmu manfaat. Mbak Eka gimana tuh, mau kan? Hilang Mbak Eka. Mbak Eka yang hilang. Masak. Tuh. Gak masalah sih Mbak kalau itu. Ini yang dalam waktu dekat ini saya mikir untuk bikin Google Form ya Mbak. Saat ini. Ya bagus tuh Google Form. Aku setuju juga tuh. Asik tuh.
Karena saat ini saya udah janji sama ibu-ibu di Al-Husna, jadi saya dulu kan Al-Husnanya, besok sore insya Allah saya sama Al-Husna, itu yang saya janjikan sama mereka baru tahun ini terrealisasi. Jadi saya mohon maaf banget sama ibu-ibu Al-Husna, jadi insya Allah besok hari kedua dan hari terakhir, karena yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu itu kita udah bikin, tapi ternyata banyak yang perlu dijelaskan, jadi butuh ada beberapa materi yang belum saya sampaikan, gimana untuk bikin bannernya, gimana untuk bikin short linknya, jadi nggak jelembret yang kita nggak bisa tahu itu huruf A, itu macam-macam yang panjang, linknya panjang, itu gimana caranya supaya bisa singkat dan enak dibaca, enak diingat, itu gimana, itu semua ada. Kemarin kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi di Google Form nggak hanya cuman pendaftaran aja, siapa yang mau daftar, itu kita nama, alamat, nomor telepon, titik, selesai, finish. Enggak, itu kan juga ada kondisi, kita bisa bikin kondisi kalau apa benar Anda mau belajar Google Form, kalau kita jawab iya, maka ada pertanyaan berikutnya. Kalau saya jawab enggak, itu berikutnya apa, itu bisa kita bikin di Google Form. Jadi bisa tahu siapa yang jawab enggak, siapa yang jawab iya, terus habis itu next question-nya apa, itu kita bisa set semua. Di situ pun kita juga bisa bikin, saya yang create Google Form-nya, tapi Mbak Lisa ya bisa memantau perkembangannya berapa orang yang sudah daftar, itu Mbak Lisa juga bisa memantau. Nah, itu kita bisa bikin juga, kita bisa invite. Jadi nggak cuma satu orang, kita nggak bisa terpaku nunggu Mas Erik aja yang itu update. Nah, kalau saya sakit, kalau saya cuti, lagi di perjalanan dan datanya dibutuhkan saat itu juga kan juga bingung. Gitu. Iya. Kurang lebih sebetulnya seperti itu. Berarti next kita Google Form nih. Ya kita forwardkan dulu. Kita forwardkan dulu, Pak. Nah, insya Allah lah. Ini terrecord semua loh ini. Oke, ada pertanyaan yang lain ini, Mbak-mbak, ibu-ibu. Oh, siapa nih MOS Squad? Mas Robi baru masuk, Masya Allah. Setengah jam terakhir. Assalamualaikum Mas Robi. Masuk Mas Robi. Pintu dibuka. Monggo. Udah dibuka kriak gitu. Ada pertanyaan nggak ini untuk Mbak Eka, Mbak Lisa, Brigede, Mbak Masito, atau Mas Robi yang baru gabung? Aku sih iya aja. Oke aja. Saya mah terserah ini aja, terserah mentor aja. Pasti tahu mana yang lebih baik, mana dulu urutannya gitu. Insya Allah. Karena kalau di Excel ya menurut saya yang basic itu semua ya dari pertama kita buka kelas ini, dari pengenalan menu-menunya sampai bikin tabelnya, terus formulanya, bikin grafiknya, dan setting di halamannya. Karena sekali lagi di setting di halaman biasanya pada saat kita print, umumnya akan semrawut di sini. Daftar nilai ini biasanya ada di bagian tengah, atau yang kita lihat di sini di view, page layout, daftar nilai itu nggak ada di sini, tapi ada di baris 1. Nah, kalau ada di baris 1 biasanya itu boros. Kenapa boros? Ini ada bagian kosong untuk menuliskan daftar header-nya, tapi nggak kita pakai. Jadi kita buang, header ini bisa kita buang, tapi ya kan rugi gitu loh, nggak bisa optimalkan page-nya yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Dan umumnya kalau saya bikin report itu header-nya ini ada, ya. Habis itu tanggal cetaknya, misal hari ini tanggal cetak itu juga ada, dan di bagian bawah saya tulis page-nya, halaman berapa. Saya ketik halaman dan page dan
Ini muncul halaman 11. Ini saya pakai formula. Formulanya ini halaman dan page, saya gedein biar jelas. Sorry. Saya gedein. Ini cara nulis formulanya. Dan page slash dan page kurung siku ya, bukan kurung biasa, kurung siku. Tulisan page sama pages. Ini semua report yang saya bikin di kantor saya bikin seperti ini. Jadi ketahuan setiap kali kita ngeprint report itu ketahuan halaman ada berapa halaman dan ini halaman keberapa itu ketahuan, sama nama filenya apa. Saya ketik di sini nama filenya. Jadi misal ini report belajar Excel. Itu. Kenapa saya tulis gini? Karena setiap kali setiap report yang saya bikin, terus habis itu ada yang nanya, Rick, report ini kok salah ini dapat dari mana angka ini misal. Pertanyaan seperti itu. Nah, saya lihat dulu nih report yang mana ini. Reportnya ada di sini saya tulis. Tapi bukan berupa nama jelas gini. Biasanya saya tulis nama yang kode ERH apa namanya? Nilai kelas 3. Jadi setiap kali ada pertanyaan atau komplain atau apapun itu, saya lihat filenya apa, nama filenya ini, saya lihat dulu file itu rumusnya gimana untuk yang dia tanyakan tuh rumusnya apa. Saya cross check semua, kalau udah benar ya udah kita benerin filenya. Jadi nggak ngoprak-ngoprak semua data yang saya punya, report yang saya bikin tuh udah ratusan report yang saya bikin di Excel-nya, di Excel report, di grafik, di table, itu semua udah saya bikin biar nggak bingung. Ini punyanya admission, punyanya ICU atau punyanya pediatrik, punyanya obstetrik, nah, itu semua sudah kita pisahin. Gitu. Jadi setiap kali ada report, saya lihat oh ini report yang ini ya. Berarti harus aku cek ini report yang ini. Ada berapa halaman, ini bisa kita lihat di sini. Rumusnya bisa kita lihat juga. Cara ngetik rumusnya, rumus untuk halaman berapa sampai halaman berapa, itu ada seperti ini. Bisa dicatat, bisa diingat-ingat, terserah. Ntar ada pertanyaan. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mas Erik, Gitu. itu tanda Ya. dan itu di setelah halaman, itu untuk apa? Tanda dan itu cuma untuk formula dari Excel-nya, Mbak. Jadi kalau kita nggak pakai dan misalnya kita hapus dannya, saya hapus dannya, maka nggak muncul yang kita inginkan, angka yang kita inginkan seharusnya muncul halaman 1 itu nggak muncul di sini. Hanya Kenapa? tulisan Karena formulanya nggak komplit. Jadi harus kita kasih, oh ya di sini ada dan, di sini nggak ada dan. Saya tambahin dan di sini. Muncullah halamannya. Oh ya benar nih, berarti halaman 1 sekian. Kalau 1 sampai 1 nggak kelihatan ya. Kalau misalnya turun lagi ke sini, nah ini kita ketik something wrong. Nah kita turun. Nah ini kelihatan ya 1 sampai 2. Berarti ada 2 halaman. Pada saat kita di atas, kita print misal, ini bisa kita lihat ada 2 halaman. Berarti halaman 2-nya apa? Oh ternyata ada tulisan ini. Oh, salah ini. Ya kan halaman 2 sampai 2. Header-nya, footer-nya ini nama filenya tadi yang saya jelaskan. Oke, jadi kelihatan halamannya, nama filenya apa, bisa ketahuan. Oh, halaman 2 ini nggak penting, cuma ASDF gini aja. Ini salah ini, Pak Erik ini gimana toh? Udah. Tapi yang di halaman yang tulisan halaman yang terakhir itu, misalnya kita tahu udah itu halamannya sampai 12. Kita nggak perlu pakai yang kedua, bisa kan? Kita hilangin aja nih yang belakang. Misalnya ya, jadi dan buka kurung page, terus ya, nanti yang terakhirnya nggak bisa. Cuman gini aja Mbak, maksudnya belakangnya kita pasti tahu 12 halaman gitu. Iya. Ya nggak apa-apa kalau misal udah yakin 12 ya terusin aja 12, nggak masalah. Yang jadi pertanyaannya kan kalau misal otomatis halamannya bertambah,
Nah, di sini tetap tercetak 12, tapi padahal saat kita print, di printer muncul 15 halaman. Ini gimana ini ya? Katanya 12 halaman, kok ini belum habis-habis sampai 15 halaman. Itu jadi masalah. Jadi untuk memastikan aja berarti ya? Ya, jadi harus untuk memastikan benar-benar ada sekian halaman yang tercetak. Gitu. Jadi kita ketik lagi dan kurung siku, pages, pakai S ya, jangan lupa, jadi karena banyak halaman. Itu pages. Gitu. Ini pun bisa kita taruh di atas kalau mau. Di bawah kelamaan ribet. Karena di sini ya, halaman, misal dan kurung siku, page, kurung tutup siku, garis miring, dan kurung siku, pages, kurung siku tutup. Sama aja. Rumus untuk page ini itu berlaku untuk header sama footer. Mau ditaruh di header sebelah atas atau di footer bisa, taruh di header sebelah kiri pun juga nggak masalah, selama itu ada di header atau di footer. Gitu. Ini pun bisa diketik hari dan kalau nggak salah tanggal apa dia? Salah. Nggak ada. Oh, nggak ada rumusnya di sini. Oh, nggak ada. Ini ngurus-ngurus diri. Kalau di sininya sih ada, sama dengan di salah di now. Bingung lagi. Itu ada pertanyaan nggak nih Bapak Ibu? Mas Robi. Oh, hilang ya? Iya Pak Erik, maaf baru gabung. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini Pak Erik, ini untuk saya jadi bertanya nih, ini karena juga sering seperti ini. Cuman ini pada pembuatan header footer ini kita pada saat di paper yang masih belum ini sudah di view belum Mas? Udah di view ini ya? Apa belum? Ini ada di view di page layout Mas. Oh oke. Jadi kita bisa lihatnya pada saat page layout ya? Ya, di page layout. Atau saat kita mau ngeprint di file, kita mau ngeprint itu akan kelihatan juga. Nah ini akan kelihatan juga header footernya. Pada saat kita ngetik di paper yang masih blank itu, kita bisa juga bikin header footernya, Mas? Bisa. Selama itu dalam satu worksheet, dalam arti worksheet ini misal ya, itu di halaman berapapun akan muncul seperti itu. Kalau misalnya saya masuk ke halaman berikutnya nih, otomatis muncul, header footer akan otomatis muncul. Oke, ini kenapa kok masih bintang dan cuma halaman satu aja? Karena yang halaman berikutnya belum ada isinya. Kalau misal kita isi data, sembarang pun di sini, maka langsung otomatis dia update halaman 2 dari 2, halaman 1 dari 2 akan muncul. Gitu. Ini walaupun kita nggak tahu nih batasan akhirnya ini sampai nomor berapa ini gitu, Mas. Maksudnya, ini kan kita kalau di worksheet kan kita ngetik aja gitu kan, ngetik sampai berapa beresnya, terus kita nggak tahu nih, ini akan terpotong di mana gitu kan. Apakah header footer ini akan otomatis akan menempel di situ pada saat kita view printer atau bagaimana, Mas? Header footer otomatis tercetak terus, Mas. Jadi meskipun di worksheet, kan, terus kita langsung setting dulu. Apa pada saat kita mau ngeprint kita setting header footer? Kalau untuk header footer itu biasanya saya lakukan otomatis seperti ini. Jadi mau halaman berapapun munculnya nanti terserah, maka akan otomatis muncul halaman 1 dari sekian, halaman sekian dari sekian total. Itu nggak masalah. Baru saya isi datanya.
Misal ini karena ini daftar, contoh ini daftar nilai, jadi nanti saya isi ada 45 siswa, ya saya isi terus sampai 45 siswa. Nggak peduli itu halaman berikutnya, halaman keberapa, saya nggak ngerti. Yang penting saya ngisi datanya terus, sampai 45 siswa ini saya entry semua. Nah, setelah selesai 45 siswa saya entry, nanti ketahuan. Waktu sebelum saya print, saya view dulu. Oh, ada 4 atau 5 halaman yang akan tercetak. Ya udah, nggak apa-apa. Tinggal nanti adjust saja mau dipotong gimana yang lebih enak, itu aja. Berarti langkah pertama kita bikin header footer dulu, terus nanti baru kita ngetik di worksheet gitu Mas ya? Gitu bisa, fleksibel sih Mas, kalau mau apa dulu. Kalau misalnya sudah pasti, karena misal saya seorang guru, sudah pasti itu nanti satu halaman tuh akan ada kurang lebih 25 siswa, ya otomatis ini saya buat dulu 1 sampai 25, terus 26 sampai 50, terus gitu, halamannya otomatis nambah sendiri. Atau kita buat fix manual, kita ketik halaman 1 dari 5, halaman 1, halaman 2 dari 5 itu bisa. Tapi kan nggak fleksibel. Kalau misal ada siswa pindahan, ada 2 siswa pindahan, berarti kan lebih nambah lagi data siswanya, jadinya nambah halaman lagi. Berubah lagi formulanya, kan nggak enak. Jadi bikin aja otomatis, untuk halaman bikin aja otomatis, terus habis itu data terserah kita mau dikit atau banyak, itu nanti terserah, tergantung kondisi. Begitu juga untuk grafiknya juga tergantung kondisi, mau dibuat otomatis juga atau in case kita butuh manual gitu. Kalau udah pasti, saran saya kalau misal udah pasti itu seperti ini terus, ya udah pakai formula aja. Oke. Begitupun dengan potret landscape-nya, dia sudah mengatur juga Mas ya? Kalau apanya? Potret landscape-nya ini kan kita kan, misalnya kayak ini kan ada absen sama grafik nih. Misalnya grafiknya panjang banget gitu, atau tabelnya panjang banget gitu kan. Nanti secara otomatis pada saat kita membuat header footer ini, dia akan bentuk landscape apa potret tuh Mas? Kalau misal nih, ini langsung aja ada tunjukin ya. Misal sekarang kondisinya portrait kan. Nah, karena suatu hal ternyata grafiknya ini melebar panjang. Iya. Nah, seperti ini. Berarti kan dia ada 2 halaman, ya kan? Nah, halaman 1 tercetak seperti ini, halaman 2 nanti cuma secuil grafik ini. Nah, karena cuma secuil sebesar ini aja ya, kenapa nggak kita rubah aja page layout-nya. Jadi untuk masalah page layout harus di-set manual, Mas. Oke. Ini udah landscape nih ternyata. Nah, kalau aku mau ke portrait ya tambah jelembret lagi, kepotong banyak. Karena lebih kecil. Nah, gitu. Ya, kondisi yang Mas Robi tanyakan kan aslinya tadi portrait misal. Nah, dan data tabelnya ini tambah lama tambah panjang. Dan otomatis grafiknya ini juga akan tambah lama, akan tambah panjang juga. Iya, betul. Kalau alternatifnya, kalau nggak kita gedein page-nya, halamannya, dengan cara orientasi ke landscape, atau kita kecilkan grafiknya. Kalau kecilkan kan jadi ya tambah seiprit, nggak kelihatan. Oke. Nah, ini cuma 1 halaman. Begitu orientasinya. Siap. Terus untuk, maaf, kalau pada saat portrait ke landscape, ini otomatis Mas ya, di header, apa yang kita cetak di header, halaman, tanggal, misal ini sama yang di bawah, header footer, itu akan ngikutin kondisi paper. Kalau papernya portrait, maka dia akan di pojok sebelah sini portrait. Kalau di landscape, dia akan di pojok sebelah, selalu di pojok itu. Ini kan landscape nih sekarang. Yeah. Ini kan kondisi landscape. Saya rubah ke portrait tanpa merubah header footernya. Maka dia akan otomatis merubah sendiri. Nah, di pojok kanan atas atau di kanan bawah. Jadi sesuai kondisinya dia. Batasnya dia ya marginnya ini, margin atas, margin bawahnya ini yang kita mainkan. Kurang ke kanan ya kita kananin, nah, dia kan geser kanan. Itu.
Ada pertanyaan lagi, Mas? Untuk ini juga kita setting sendiri, Mas, ya, mau di rataan kanan, kiri, tengah juga kita menentukan ya? Untuk halaman ini? Iya, misalnya tanggalnya pengen di kiri, atau di kanan, atau tengah, kita menentukan sendiri ya? Yang ini, header footer Iya. ini? Itu bisa kita lakuin, Mas. Kita copy aja semua. Dari Oke, ke sini kanan, semua kiri, kita kiri, copy. Nah, kita copy atau kita pindahin, move ke kiri. Nah, udah jadi. Kita pindahin ke bawah pun juga bisa. Nggak Dari seperti sini, yang di itu, Mas, ya, nggak seperti di Word kan. Kalau di Word kan kita sudah ada pilihannya tuh, Mas, pilihan mau header kanan kiri gitu, Mas. Kalau di Excel ini enggak ya, kita ketik sendiri ya? di Word untuk header footer, Ya, kan sudah ada. setahu Tinggal saya kita header footer, tinggal pilih itu, maksudnya, Mas. Ada misalnya ada yang pola pakai garis, ada misalnya gitu loh, Mas. Kalau di header footer di Word itu kan ya. misalnya ada. Jadi kita tinggal pilih aja gitu, tinggal pilih. Jadi ntar dia akan kalau kita pilih tengah, kiri gitu. Kalau ini harus di typing ya kalau yang ini ya, Mas. Ya. Ada Excel. Kalau yang setahu saya yang di Excel ada kolomnya ini, kolom kiri atau tengah atau kanan. Kalau di Word, seingat saya dia satu kolom semua. Yang membedakan cuman kolom tab-tabnya aja. Oh iya. Cuma di tab-nya aja gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke, cukup, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah, lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Udah habis, Mbak. Oh, udah habis ya? Iya. Topik yang dibahas udah selesai semua ini. Tinggal PR-nya. Share. Ini. Nah, ini kan udah grafiknya, udah pengaturan halaman sudah, kenalan Microsoft, menu-menu semua udah pertama kali, pembuatan tabel dan formatnya udah termasuk pengaturan halaman udah disinggung di sini. Formula minggu kemarin udah saya sebutkan semua, sum, count, average, count if, sum if, proper, upper, left, right, mid, full, VLOOKUP, HLOOKUP, semua kita pakai. Sekarang hari ini udah grafik dan pengaturan halaman. Insya Allah semua udah oke. Dan apakah ada pertanyaan dari Mbak-mbak, Mas-mas? Tuh, kalau nggak ada, saya tinggal PR-nya nih ya. PR-nya. Dan PR. Semangat kali kita mau ngerjain PR kayak bisa aja ya. Ya, oke ya. Gini, akan saya buat PR-nya nih, tugasnya nih untuk semua yang ada sekarang ikut, ada berapa orang nih? 4 orang. Dan nanti atau siapapun yang nanti lihat recordnya, yang mau ngirim apa namanya PR tugasnya cuman satu aja, tapi mencakup semua itu tadi. Ini saya kasih langsung di sini di Excel-nya nanti. Ada ketawa. Bentar, Mbak. Lo kok not responding? Harus ngulang materi yang kemarin itu lah, yang formula itu. Banyak yang bisa ya. Iya. Kita harus nonton itu, Teh. Bentar. Bentar, Mbak. Oh, mana tadi? Ini saya kasih soalnya ya. Share. 1, 2. Hapus 1, 2, dan tabel. Daftar nilai siswa kelas 4.
15 siswa. Ada 4 mata pelajaran, yaitu Mas Erik, mending Ya. aja sampean buat nanti itu di posting di grup yang itu Oke. Excel. ya wis. Ya kan? Excel ya. Ya wis. Heeh. Oke kalau gitu. Jadi lebih sampean cepat. lebih cepat ya. Oke wis. Ntar saya sampaikan situ. Ada pertanyaan lain enggak nih? Pas nih udah mau jam 11 kurang 7 menit. Ya, benar. Masya Allah. Siap-siap mau Jumatan. Oke. Ada pertanyaan Mas Robi? Makasih Cukup, untuk Mas ilmunya Erik. Mas Erik. Ya, sama-sama Mbak. Nah, terima kasih semua telah mengikuti kelas hari ini. Dan insya Allah ini kelas yang terakhir untuk Excel. Dan rencana saya mau, memang berencana untuk umum, jadi saya mau bikin juga untuk yang umum. Kita awali lagi dari depan, agar nggak cuma kita aja yang ngerti, tapi juga semua orang, insya Allah jadi berguna buat teman-teman semua yang lain juga, dari manapun itu. Dan oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, dan semoga bisa mengerti, bisa mendalami lagi apa yang pernah saya sampaikan, saya ajarkan, meskipun itu semuanya basic, memang dasarnya nggak terlalu rumit, kecuali kalau memang tugas kita udah spesifik ke arah statistik atau bagaimanapun itu, maka formulanya akan beda lagi dan lebih banyak dipakai sesuai bidangnya masing-masing. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Alhamdulillah saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya untuk bisa share ilmu. Insya Allah berguna bagi kita semua. Saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya nggak bikin. Sudah komplit sama sertifikat.